Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ismi, ismi Muhammad Misbah wa Sodiki Ahmad Radib wa huna saubayin lakum anit talqi alistinai wa mu. Talqi alistinai atau dalam bahasa lain itu eh, artinya bayi tabung, ya. Nah, bersama talqi alistinai Aufi al musawa atau bibah yuqalu bi in vitro fertilization atau IVF. Dia muhawalatul lil husuli ala hamli an tariqil jam'i baina hulaya al hayawanati al manwiyati wa hulaya al bawidot fi wi'ai khosin duna mumarasatil jinsi. Nah, artinya apa? Nah, maksudnya itu gini. Bayi tabung itu dalam bahasa kedokteran itu disebut sebagai in vitro fertilization atau yang disingkat IVF. Nah, apa itu IVF? Nah, itu suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan antara sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus, tanpa melalui senggama atau tanpa melalui jima atau tanpa melalui kayak gitulah. Nah, pada kondisi normal pertemuan ini tuh berlangsung di dalam saluran tuba, terus di dalam dibuai dengan sperma di dalam sebuah cairan. Nah, setelah berhasil, embrio kecil yang dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi. Nah, proses yang berlangsung di laboratorium ini dilaksanakan sampai menghasilkan suatu embrio yang akan ditempatkan pada rahim ibu. Nah, embrio juga dapat disimpan dalam bentuk beku dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Nah, bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Nah, kalau kalian bingung tuba itu di mana, kita searching di Google ya gambarnya. Oke. Nah, pada kondisi normal sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh induk telur atau ovarium menuju kepada saluran tuba fallopi ya. Untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuah. Nah, jika terdapat gangguan pada saluran tuba, maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, itu fungsi dari bayi tabung Indonesia. Nah, bayi tabung pertama yang lahir di dunia ialah Louis Brown. Nah, Louis Brown ini lahir di Manchester di Inggris ya pada tanggal 25 Juli 1978. Nah, siapa yang menemukan dokter yang menemukan cara ini itu Dr. Robert G. Edwards sama Patrick C. Stoptu. Nah, semenjak itu klinik bayi tabung itu mulai berkembang. Nah, teknik bayi tabung ini sekarang telah menjadi metode yang sangat membantu. Slide selanjutnya yaitu Ahdul Bawidat sebagai kota ini, yaitu mengambil sel telur. Itu ada dua cara. Atau ikal ula yatimu imsakul mabayit bimil koti wa yatimu saftuha. Yatimu fahasus sa'il al-jaribi alladiyah tawi alal buwaidoti tahtal mijhawi bahsan anil baiti. Yaitu cara pertama. Jadi
sel telur atau indung telur itu dipegang dengan penjepit. Nah, terus dilakukan pengisapan cairan foikel yang berisi sel telur itu diperiksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur. Nah, terus atau asania. Nah, toriko asania yatimu sakbul basilati az-zahirati ala sasati bi'ibratin abrul mahbuli summa yatimu safdil basilati alati tahtawi alal buwaidati mislu safdil bil minzori. Nah, maksudnya apa? Nah, cara kedua itu folikel yang tampak di lava itu ditusuk dengan jarum melalui vagina. Nah, kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskop. Itu untuk detailnya kalian lihat di mana di Google ya atau di YouTube. Oke ya. Untuk selanjutnya, nah tadi kan sudah kayak yang tadi ya. Sekarang ini macam-macam proses, macam-macam proses bayi tabung. Nah, amaliyat talqiyah istinai, macam-macam proses bayi tabung. Nah, yang awal faslul ihsabi an alaqatiz zauj wa zaujah. Nah, itu tadi yang pertama itu ada macam yang biasa, yaitu ini apa namanya? Nah, perubahan yang dipisahkan dari hubungan suami istri. Nah, teknik bayi tabung yang memisahkan persetubuhan antara suami istri. Intinya yaitu tadi spermanya dari suami, terus sel telurnya dari punya istri sendiri. Akan tetapi mereka berdua tidak melakukan jima. Hanya sel telurnya dari istri diambil, terus sperma dari suami diambil, terus habis itu setelah terjadi proses pembuahan sudah mulai membentuk bakal bayi, dimasukkan kembali kepada rahim istri. Seperti itu cara pertama. Nah, semua anau asani tauzifun nisa al injabi al atfali. Nah, cara kedua ini wanita sewaan untuk mengandung anak. Nah, kan biasanya kan ada perempuan yang males hamil gitu ya. Nah, ya udah akhirnya menyewa seorang perempuan lain. Nah, jadi sel telurnya tetap dari istri, terus sel spermanya dari suami, disatukan di sebuah tempat atau wadah. Habis itu yang hamil itu wanita lain gitu, yang dibayar untuk hamil dari anak pasangan suami istri yang tadi. Akan tetapi jika pakai cara seperti ini itu biasanya ada banyak masalah. Seperti halnya kalau cewek tadi yang hamil anak orang tadi itu sudah sayang dengan anak yang dikandungnya dan tidak mau memberikannya kepada suami istri yang merupakan orang tua dari anak tersebut. Nah, itu kan repot nanti. Ya. Oke, selanjutnya al-bait awil hayawanat al-manwiyah minal mutabar. Nah, itu sel telur atau sperma dari seorang donor. Nah, ini biasanya kan buat yang mandul-mandul itu. Kan? Biasanya kan ada cowok yang mandul atau cewek yang mandul gitu. Nah, ini biasanya itu kalau cewek mandul kalau cowok mandul jadi pakai spermanya orang lain gitu, disuntik pakai bayi tabung pakai spermanya orang lain, atau yang ceweknya yang mandul pakai sel telur dari orang lain terus disuntikan setelah terjadi pembuahan, dimasukkan lagi ke dalam
rahimnya cewek tersebut. Nah, terus macam keempat atau terakhir, Bank al-Hayawanat al-Manwiyah. Nah, yaitu bank sperma. Nah, praktek bayi tabung membuka peluang bagi didirikannya bank-bank sperma. Nah, pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank-bank tersebut. Bahkan orang bisa menjual belikan benih-benih itu dengan harga yang sangat mahal. Nah, misalnya ada seorang A gitu. Dia tuh orangnya pintar, habis itu pintar, terus ganteng atau cantik, terus badannya bagus, juara olahraga atau apa. Nah, terus dia menjual sel spermanya, turunannya, dengan harga yang mahal, karena keturunannya kan kemungkinan bagus gitu, nurut dari ayahnya tadi. Ya, misalkan kayak tadi ya, ada si A ini ganteng, terus fisiknya bagus, juara lomba futsal, lomba voli, lomba basket dan lain-lain. Terus dia juga pinter gitu kan. Nah, terus dia menjual sel spermanya. Nah, ini bank sperma. Ini spermanya pasti harganya mahal. Ini kasus bank sperma. Jadi tadi ya, itu intinya ada 4 Arba'u Nawa'i Amaliyati Atal Kalisni. Jadi ada 4 macam yang saya sebutkan tadi. Proses dari ini apa namanya, bayi tabung. Oke. Selanjutnya yaitu yang pertama, marahil talqi al-istinai. Jadi fase-fase atau atau tahap-tahap dalam pembuatan bayi tabung. Nah, ini kebalik ya. Kalau PPT-nya ini harusnya bacanya dari yang kiri dulu. Al-khutwa al-ula fi amaliyati sana'i ambub al-ihtibari hazal tifl tatatolabu wujudil hayawanas al-manwiyah. Nah, jadi tahap pertama, jelas ya, tahap pertama itu membutuhkan sel sperma gitu. Langkah pertama yaitu sel sperma harus berhasil menembus sel telur dalam proses pembuatan bayi tabung. Nah, untuk mendapatkan kehamilan, satu sel sperma harus bersaing dengan sel sperma yang lain. Nah, sel sperma kemudian yang berhasil untuk menerobos sel telur merupakan sel sperma dengan kualitas terbaik saat itu. Nah, itu proses pertama. Selanjutnya proses yang kedua, al-marhalah tsaniyah al-bawidat khilal fitratil hasubah. Nah, sel telur yang dalam masa subur. Ya, tadi perkembangan sel telur selama masa subur, wanita akan melepaskan 1 atau 2 sel telur. Nah, sel telur tersebut akan berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang lebih. Nah, terus yang ketiga, al-hukun fi talqi al-istinai, itu disuntikkan, injeksi. Ya, injeksi dalam IVF. Nah, dokter mengumpulkan sel telur sebanyak-banyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini, pasien disuntikan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Nah, rangsangan berlangsung selama 5-6 minggu. Selama sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi, proses injeksi dapat mengakibatkan adanya efek samping. Nah, efek sampingnya apa? Ya, nggak tahu saya. Selanjutnya, itlaqul bait ba'da amalil hormonat allati tazidu min intajil bait yakunul bait jahizan lil jam'i. Nah, pelepasan sel telur setelah hormon penambahan jumlah
jumlah produksi sel telur bekerja, maka sel telur siap untuk dikumpulkan. Nah, dokter bedah menggunakan laparoskop untuk memindahkan sel-sel telur tersebut untuk digunakan pada proses bayi tabung. Nah, selanjutnya, karena zauj yatukul hayawanat al-manwiyah fil muhtabar summa yakumu bitajmidiha intizon litabwid. Nah, sperma yang bagus sebelumnya, suami akan menitipkan sperma kepada laboratorium dan kemudian dibekukan. Nah, untuk menanti saat ovulasi. Nah, sperma yang dibekukan disimpan dalam nitrogen cair yang dicairkan secara berhati-hati oleh tenaga medis. Dicairnya gimana? Jangan tanya saya bukan ahlinya. Ya. Oke, al-marhalah sadisah. Sebelah kanan atas. Takwinul ajnah atau menciptakan embrio. Nah, dalam menciptakan embrio ini, dokter akan menyatukan sperma dan ovum yang telah dipilih dari sebelumnya. Ya, jelas ya. Harusnya terus selanjutnya nomor 7 al-marhalah sabiah do'u al-isnaini ma'an fi tabqil muhtabar. Menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab atau tempat lab. Nah, namun bila sperma tidak sehat sehingga tidak dapat berenang untuk membuat sel telur, maka akan dilakukan teknik ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Nah, pada teknik ICSI ini dokter akan menyuntikkan satu sperma hidup ke dalam sel telur. Nah, suntikinnya gimana? Kalian cari di Google ya, karena kami tidak membahas secara rinci tentang ini. Nah, terus fase ke-8, janin umruhu yaumaini ba'da'an taltaki bawidoh bihulliya al-manwiyah yatimu intaju bawidoh mahsibah tusamma al-janin summa yang qasimu hazal janin bimuril wakti. Nah, jadi embrio yang setelah berumur 2 hari, setelah sel telur dipertemukan dengan sel sperma, akan menghasilkan sel telur, akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi atau yang disebut embrio. Nah, embrio ini kemudian akan membelah seiring waktu. Nah, embrio ini memiliki 4 sel yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar. Terus naqlul ajnah yaqumu at-tabib ba'da zalika bi ikhtiyari afdalu salasu ajnah linaqliha wallati yatimu hukniha fil jihazi at-tanasil lil maridah, yaitu rahim ummi. Jadi pemindahan embrio, fase selanjutnya itu pemindahan embrio. Dokter kemudian memilih 3 embrio terbaik untuk ditransfer atau diinjeksikan atau disuntikan ke sistem reproduksi pasien, yaitu rahim ibu. Jadi tadi kan dipisahkan, sekarang dikembalikan ke rahim ibu. Setelah embrio memiliki 4-8 sel, embrio akan dipindahkan ke dalam rahim wanita dan kemudian menempel pada rahim. Selanjutnya embrio tumbuh dan berkembang melalui pemeriksaan USG, ya, itu seperti hamil-hamil pada normal. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya tentang hukum-hukum dari ini akan disampaikan oleh Mas Aka dan Mbak Najwa nanti. Oke, Sukman. طيب أنا أحمد خضر أديب سأواصل تقديم صديقي مصباح السرور. وأما أنا سأتكلم عن حكم
at-talqih as-sinai atau al-atfal al-ajadib. Fil haqiqah at-talqih as-sinai atau atfal al-anabib wa yuqalu bilughatil atibba fertilization in vertio huwa ikhtira'un jadidun fi alamit tibbi lakin al-fiqh al-madi qad naqasha mashakila musyabihah taqriban ma'ahu bi aliyah mukhtalifah walakin nafsul maddah. Baik, saya meneruskan dari presentasi teman saya dan saya akan berbicara mengenai hukum dari inseminasi buatan atau bayi tabung. Nah, sebenarnya memang secara praktis ini ada di era yang modern, terbilang di akhir-akhir tahun 90-an. Tapi para ulama fikih klasik dalam Kutubu Turosnya itu membahas mengenai suatu permasalahan yang mana ini hampir mirip-mirip dengan talqih as-sinai, inseminasi buatan. Dengan mekanismenya memang beda, tapi secara substansi itu sama. Dan wa fi ma yali ba'du aqwalil ulama allati tadullu ala annahum yash'uruna bil fi'l ala anna al-wiladah hatta la yutra at-tifl ila iqamati alaqa al-jinsiyah wa tadha anna alam at-tib yathbutu hadzal qaul. Nah, di sini akan disebutkan beberapa keterangan dari ulama fikih yang mengindikasikan bahwa mereka itu ya sudah mengetahui bahwasanya memang tidaklah harus melewati proses hubungan seksual untuk mendapatkan seorang anak, tapi dengan beberapa jalur tanpa adanya hubungan seksual, adanya persentuhan jima, itu bisa memiliki anak. Di antaranya yaitu yang pertama di Hawashi Syarwaninya ini Tuhfatul Muhtaj, itu Syekh Syarwani syarahnya Tuhfatul Muhtaj itu membahas, yaitu faqad sarahu bi annahu law istanja bi hajarin fa amna thumma istadkhalatu ajnabiyatun alimatun bil hal aw anzala fi zawjati fasahaqat bindahu mathalan fa atat bi waladin lahiqahu. Nah, ketika ada seseorang laki-laki istinja dengan menggunakan batu, karena di era dahulu itu tidak ada tisu atau jarang sekali air, apalagi ini di daerah Arab, mereka itu istinja menggunakan batu, membersihkan setelah buang air besar dengan menggunakan batu. Tapi fa'amna, dia itu ejakulasi, inzal, mengeluarkan sperma, dan itu dibersihkan dengan batu tadi, sudah ditaruh. Kemudian kok ada seorang perempuan yang mau memakai batu tadi. Nah, dia ini berpotensi untuk hamil. Bahkan ya ini sudah dibahas mengenai nasabnya. Ini ikut nasabnya ke siapa? Ulama sudah membahas ke sana. Bukan hanya berbicara ini kalau hanya sperma tidak mungkin akan hamil. Tidak. Bahkan ulama sudah membahas bagaimana status nasab dari anak yang itu tidak lahir dari hubungan seksual, melainkan melalui perantara. Seperti itu juga dengan bayi tabung. Bayi tabung memang tidak melakukan hubungan seksual, hanya saja percampuran atau penggabungan antara sel sperma dengan sel ovarium, kemudian nanti digabung menjadi, ketika sudah menjadi embrio maka diletakkan di rahim. Nah, ini kan sama seperti konteks tadi, tidak ada persentuhan, tapi ya pada akhirnya akan berujung pada kehamilan. Nah, seperti itu. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Bujairimi juga menyitir pembahasan ini. Rata-rata ulama fikih sudah membahas ini ternyata. Di sini hanya saya sebutkan 3. Kemudian yang kedua itu Syekh Sulaiman Bujairimi dalam kitabnya
At-Tajrid li Naf'il Abid, ini terkenalnya dengan Hasyatul Bujairimi ala alal manhajut tullab. Beliau itu mengatakan kama idza ihtalama az-zawju wa akhadhat az-zawjatu maniyahu wa adkhalatu fi farjiha dhannatan annahu maniyyu ajnabin fa inna hadha muhtaramun halal khuruj. Nah, ini memang pada bahasan seperti ini ulama itu langsung membahas status nasabnya. Tapi yang tujuan saya mengutip ini untuk membuktikan bahwasanya ya ulama fikih dulu itu ya sudah membahas tentang permasalahan bayi tabungannya saja dengan mekanisme yang berbeda. Tapi ketika kita ilhaqul masail nadhairiyah, itu secara substansial analoginya ya sudah relevan. Ini Sulaiman Bujairimi mengatakan ketika ada seorang suami itu ihtilam, mimpi basah, kemudian keluar sperma, dan spermanya itu diambil oleh istri, oleh seseorang, itu kemudian dimasukkan ke farjinya, itu berkemungkinan punya potensi untuk hamil. Nah, ini dijelaskan sudah membahas nasabnya, tapi kebutuhan saya hanya untuk menyampaikan bahwasanya ya bayi tabung ini secara praktis baru, tapi secara teoritis sudah ada sejak zaman dahulu karena ada kemiripan. Kemudian yang ketiga yaitu dari kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karya Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Itu dijelaskan bahkan bukan hanya sperma. Ada ketika ini saya baca, lau alqat imra'atun mudghatan aw alaqatan fastadkhalaha imra'atun ukhra hurratan aw amatun fahallatal hayatu wastamarat hatta wada'atha almar'atu waladan la yakunu ibnan lithaniyah. Ini juga membahas nasab sebenarnya, tapi ini ada keterangan penting, yaitu Syamsuddin Amroli mengatakan ketika ada seorang perempuan itu keguguran atau menggugurkan kandungannya, yang mana kandungannya itu masih berupa mudghah, segumpal darah, atau alaqah, sesuatu yang menempel, ya baik berupa daging atau apa. Kemudian ada wanita yang memasukkan mudghah atau alaqah tadi ke farjinya, dan ternyata ini seakan berhasil menjadi hidup mudghah atau alaqah tadi. Ini bisa sampai hamil. Syamsuddin Ar-Ramli sudah membahas nasabnya. Jadi bukan hanya sperma, tapi mudghah atau alaqah pun ketika dimasukkan ke farji itu berpotensi besar untuk menjadi kehamilan dan juga sampai melahirkan. Nah, jadi melalui 3 ibarat tadi kita bisa tahu bahwasanya at-talqih as-sinai atau al-atfal al-anabib hadza yujad fi asril madhi fikron la amalan. Melalui keterangan-keterangan tadi kita ketahui bahwasanya secara teoritis mekanisme dari at-talqih as-sinai ini sudah ada sejak dahulu. Ulama-ulama tadi yang saya sebutkan itu kisaran tahun 1000 Masehi. Syamsuddin Ar-Ramli, Imam Syarwani dan yang lain-lain itu sudah membahasnya. Jadi memang ya bayi tabung kita menggunakan ini, kita ilhakkan kepada qadhiyah yang sudah dibahas oleh ulama fikih di era dahulu sebenarnya sudah cukup untuk menjawab bagaimana legalitas dari inseminasi buatan atau bayi tabung. Hanya saja ulama fikih kontemporer itu juga pernah membahasnya. Bahkan beberapa organisasi itu ya membahasnya dalam muktamarnya. Ketika bayi tabung ini ditemukan kisaran tahun 1977, itu para ulama sudah ada yang membahas. Dan antaranya ini Majma' Fikih Islami, perkumpulan ulama fikih sedunia, pernah membahas ini.
Inna majlis majma'al fiqh islami al-munaqid fi daurati mu'tamar tsalits bi Oman asimatul mamlakah al-urduniyah al-hashimiyah min 16 fi syahr Oktober fi alf tis'imi'ah wa sittah wa samanin yatakallam aw yabhath an hukmi at-talqih as-sina'i awil atfal al-anabib. Majmu' Fiqh Islami pada tanggal 16 Oktober tahun 1986 mengadakan suatu muktamar untuk membahas ini, di antara bahasannya ini, yaitu inseminasi buatan dilaksanakan di Jordania Al-Hashimiyah. Nah, setelah adanya, karena ini konferensi tingkat dunia, maka yang sesuai bidangnya juga diundang, yaitu para ilmuwan dokter. Nah, ilmuwan dokter itu menjelaskan bahwasannya cara dari inseminasi itu ada 7. Nah, yang pertama yaitu an yajra talqih baina nutfah ma'khudhah min zawjin wa bidatin ma'khudhatin min imra'atin laysat zawjatu thumma tuzra'u laqihah fi rahmi zawjatihi. Yang pertama yaitu penggabungan sperma dari pihak suami dan dengan perempuan yang bukan dari istrinya, kemudian nanti embrionya, hasil penggabungan tadi diletakkan di rahim istri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yajri talqih bainan fatirajul ghairi zawji wa bidati zawjati thumma tuzra'u tilkal laqiqah fi rahmi zawjah. Yang kedua ini kebalikan yang pertama, yaitu sel spermanya dari laki-laki lain dan ovariumnya dari perempuan. Kemudian yang ketiga, talqih kharijai baina badratai zawjaini thumma tuzra'u laqih fi rahmi imratin mutatawwi'ah bihamliha. Ini sel sperma dan ovariumnya itu berasal dari suami istri, namun kita dibakukan menjadi embrio ini dikasihkan diletakkan di dinding rahim wanita lain, struggle mother istilahnya. Kemudian yang keempat yaitu talqih kharijai baina badrati rajul ajnabi abidati imra'atin ajnabiyatin wa tuzra'u laqih fi rahmi zawjah. Kalau tadi yang ketiga itu adalah inseminasi internal, yang sekarang ini inseminasi eksternal dari luar. Kemudian ya itu tetap tapi ya laki-lakinya dari bukan suami. Kemudian yang kelima yaitu talqih khariji baina badrati zawjaini thumma tuzra'u laqih fi rahmi zawjah al-ukhra. Ini yaitu ketika ada suami yang berpoligami dan spermanya itu sperma laki-laki dan ovarium istri pertama diletakkan di istri kedua, ini juga tidak boleh. Nah, itu model yang kelima. Kemudian model yang keenam yaitu antu khadha nutfatun min zaujin wa biyabatin min zaujiti wa yatimu at-talqih kharijian thumma tuzra'u laqih fi rahmi zaujatihi. Yang keenam yaitu spermanya dari pihak laki-laki, ovariumnya dari pihak perempuan, kemudian diletakkan di dinding wanita, rahim wanita. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu antu khadha badratu zauji wa tuhqanu fil maudil munasib mimuh bili zaujati aw rahmat talqihan dakhilian. Yang ketujuh yaitu sel spermanya itu diambil kemudian disuntikkan ke tempat yang sesuai untuk agar yang berpotensi kehamilan seperti dinding rahim atau bagian mana kedokteran ini dinamakan dengan talqih dakhili, yaitu inseminasi internal. Nah, Majmu' Fiqh al-Islami qarrara anna turuq al-khamsa al-ula kulluha muharramah syar'an wa mamnu'atan man'an batan li dzatiha aw lima yatarattab 'alayha min ikhtilatil ansab wa dhiya'il umumah wa ghairi dzalika min al-mahadhir asy-syar'iyyah.
Nah, Majma' Fikih Islami memutuskan bahwasanya metode inseminasi yang 5 yang pertama itu tidak boleh diharamkan. Mengapa? Yang pertama memang ada yaitu haram lidzati, karena ada beberapa itu ya seperti sperma dari pihak bukan suami atau ovarium bukan dari pihak istri, itu jatuhnya seperti zina. Maka ini haram lidzati. Kemudian ada yang haramnya karena ya tarattab alaiha min ikhtilatil ansab wa diya'il umumah, yaitu karena berdampak pada bercampurnya nasab dan juga hilangnya status ibu. Ini kebingungan, ibunya ini yang mana? Yaitu ketika sudah disebutkan tadi sebagai refleksi saja, yaitu ketika suami berpoligami, nanti spermanya dititipkan, sperma dan ovarium istri yang pertama itu dititipkan ke istri yang kedua. Ini tidak boleh juga. Amma tariqani as-sadis was-sabi ay al-akhiraini faqad ra'a majlisu majma'il fiqhil islami annahu la harajun minal luju' ilaihi ma indal hajah ma ta'kid ala darurati akhdhi kullil ihtiyat al-lazimah. Adapun 2 yang terakhir dari metode inseminasi itu Majma' Fikih Al-Islami memutuskan bahwasanya inilah yang diperbolehkan, tidak dosa, boleh untuk dilakukan, bahkan dianjurkan ketika memang ada kebutuhan. Tsumma wal'an nabhath an hukmi talqih as-sina'i inda ulama'i Indonesia. Laqad naqashal ulama alladziina yantamuna ila munazzamati Nahdlatul Ulama hadzal amr fil fatrah al-mubakkirah min barnamij talqih ala wajhi diqqah fi 'am 1981 fi Yogyakarta. Hukum inseminasi buatan perspektif ulama Nusantara. Yang pertama, versi ulama yang bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ulama Nahdlatul Ulama sudah membahas ini di era-era awal, yaitu pada tahun 81 Masehi. Nah, memutuskan bahwasanya yang pertama, idza kana as-sa'il manwil ladzi fil umbub alladzi yadkhulu batnal mar'ah la ya'ti min nutfati zawji wa zawjah fasyar'u haramun. Ketika sel sperma, ketika bayi tabung ini berasal dari bukan sperma suami istri, maka itu diharamkan. Kemudian yang kedua, idza kanat hayawanat al-manwiyah fil umbub yal hayawanat al-manwiyah li zawji wa zawjah walakin tariqatu itlaq laysat muhtaramah ay tariquha haramun inda syar'i fal hukmu haramun. Ketika sudah spermanya ini berasal dari suami istri, namun cara mengeluarkan spermanya ini dengan cara yang tidak diridhoi oleh syariat, semisal dengan onani, maka hukumnya haram juga. Kemudian yang ketiga, ini yang diperbolehkan, idza kanat al-hayawan al-manwiyah al-muhsinah ya al-hayawan li zawji wa zawjah wa kanat tariqatu izalatuha tashmil al-muhtaram yadkhulu fi batni zawjiyah fayajuzu al-qanun. Ketika bayi tabung ini berasal dari sperma laki-laki suami dan ovarium istri, maka dengan cara yang muhtaram, yakni cara yang diperbolehkan oleh syariat, semisal dengan istimna biyadi halilatihi, onani dengan tangan dari istrinya, ini diperbolehkan oleh syariat, maka hukumnya boleh. Itu versi Nahdlatul Ulama. Thumma inda ulama'i min munazzamati Muhammadiyah yara al-ibaha aidan wa hadha tawthiq mawqif ulama al-Muhammadiyah min at-talqih as-sina'i fi qarar al-mu'tamar al-hadi wal 20 litarjumah al-Muhammadiyah fi Klaten alladhi inaqada fi sanah 1980 fil jilsah qarrara anna talqih as-sina'i
mubahun syar'an walakin bi iddati syurut ala wahiyya aliyah jam'ul hayawanat al-manu bi tariqati mutawafiqah ma'a syariah al-islamiyah. Himpunan Majelis Tarjih menyatakan bahwasanya hukum bayi tabung ini diberpegang syara dengan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu mekanisme dalam inseminasi buatan ini sesuai dengan syariat. Kemudian yajibu an yatimu wat'ul bidha al-muhar biwasitah tabibah. Peletakan sperma, peletakan ovarium atau peletakan embrio, yakni sel sperma dan juga ovarium itu dilakukan oleh dokter perempuan. Mengapa? Karena ini akan diletakkan di orang perempuan, seorang istri. Al-mutalaqi hiya zaujatu, yaitu ya ini sesuai dengan yang tadi. Rata-rata memang memandang bahwasanya harus berasal dari suami istri yang sah. Kemudian ini status nasab anaknya itu halatu tifli wa tif asyar'i li zauji wa zauja al-ma'naya ini. Status nasab dari kedua dari anak yang bayi tabung tadi itu ya dinisbatkan kepada ayah dan ibunya tadi yang melakukan bayi tabung. Kemudian amma hukmu talqih as-sina'i inda ulama'i Indonesia ay Majelis Ulama Indonesia qarara anna talqih as-sina'i bistikhdam al-hayawanat manwiyah wal baydat min az-zawjain asy-syar'iyyaini jaizun lianna hadha mas'a yaqumu ala mabadi'in diniyah walakin idza ja'a min syakhsin akhar fa hadha ghairu jaiz. Nah, ini versi Majelis Ulama Indonesia juga boleh ketika sel sperma dan ovariumnya itu berasal dari pihak suami dan istri, pasutri. Lain halnya ketika berasal dari yang lain, maka ini tidak boleh karena sama seperti halnya zina. Tayyib, naktafi bihadzal qadar wal afu minkum idza wajadtum khata'an fawa minni wa idza wajadtum shawaban fakulu dzalika minallah wallahu yuwaffiquna ila ma fi salahuna wa salahuna nahdatul ulama wan nahdin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.